Isu panas soal kapal induk Italia, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi, yang ternyata tetap menghabiskan biaya besar meskipun hanya diam di dermaga. Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi, kapal induk milik Italia yang kini lebih sering bersandar daripada berlayar. Biaya operasionalnya yang tetap berjalan meski tak aktif penuh memunculkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar siap menerima hibah aset mahal seperti ini? Jadi begini, pada tanggal 1 April 2026 di gedung parlemen Italia yang bernama Camera dei Deputati, terjadi sebuah rapat yang bisa dibilang cukup bikin banyak negara ikut nengok. Topiknya bukan sembarangan, tapi soal satu kapal induk legendaris milik Italia, yaitu Giuseppe Garibaldi, yang rencananya mau diberikan gratis ke Indonesia. Nah, di sini mulai menarik. Dalam rapat itu, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Italia, Laksamana Giacinto Ottaviani, dipanggil untuk memberikan penjelasan. Banyak orang mungkin berpikir, wah pasti ini sudah deal, tinggal kirim kapal saja. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Beliau dengan tegas bilang, keputusan final belum diambil. Artinya, ini masih tahap diskusi, masih tarik ulur, masih banyak yang dipertimbangkan. Tapi di balik itu semua, ada satu fakta yang bikin orang di ruangan itu mungkin langsung duduk tegak. Biaya. Sebuah kapal induk tidak beroperasi, tidak berlayar, tidak ikut perang, cuma diam, parkir di dermaga, tapi setiap tahun tetap makan uang sekitar 5 juta euro. Kalau dirupiahkan, hampir 100 miliar rupiah. Dan ini bagian yang agak lucu, tapi juga nyesek. Uang segitu bukan untuk beli rudal besar, bukan untuk latihan militer, bukan untuk operasi tempur, tapi cuma untuk memastikan kapal itu tidak tenggelam saat lagi parkir. Ya, benar, parkir. Kapal ini sudah masuk status cadangan sejak 2024, karena usianya sudah lebih dari 40 tahun, dan teknologinya mulai tertinggal. Tapi meskipun sudah pensiun, ternyata dia tetap butuh perhatian seperti bayi raksasa. Setiap hari, lebih dari 100 personil militer harus tetap berjaga. Listrik harus tetap nyala, sistem keamanan harus tetap aktif, struktur kapal harus terus dirawat supaya tidak berkarat parah. Jadi ini seperti punya mobil tua di garasi, tapi setiap bulan bayar bensin, bayar supir, bayar satpam, tapi mobilnya nggak pernah dipakai jalan. Nah, disinilah pemerintah Italia mulai berpikir realistis. Mereka punya beberapa pilihan. Pertama, dijadikan museum terapung. Kedengarannya keren ya, kapal induk jadi tempat wisata. Tapi begitu dihitung, biaya awalnya bisa sampai 100 juta euro, dan tiap tahun masih harus keluar 35 juta euro. Langsung banyak yang mungkin di ruangan itu mikir, ini bukan museum, tapi ATM terbalik. Pilihan kedua, dihancurkan. Tapi menghancurkan kapal sebesar itu juga tidak murah. Butuh sekitar 19 juta euro, dan prosesnya bisa makan waktu 2 tahun. Jadi mau dijadikan museum mahal, mau dihancurkan juga mahal. Mau didiamkan, makin mahal tiap tahun. Akhirnya, muncul satu opsi yang secara logika ekonomi paling masuk akal, dikasih ke negara lain. Dan disinilah nama Indonesia masuk. Bagi Italia, memberikan Giuseppe Garibaldi ke Indonesia, itu bukan cuma soal buang beban, tapi juga langkah cerdas. Mereka bisa langsung menghapus biaya perawatan tahunan yang selama ini jadi semacam kebocoran halus di anggaran pertahanan mereka. Sekaligus membuka peluang kerjasama militer yang lebih besar dengan Indonesia, termasuk dengan perusahaan besar seperti Fincantieri. Jadi ini bukan sekedar hibah, ini investasi hubungan jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Indonesia. Dapat kapal induk gratis, kedengarannya seperti menang undian. Tapi ada catatan kecil yang penting, sangat penting malah. Gratis di awal, belum tentu gratis di belakang. Karena Indonesia tetap harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki, memodernisasi, dan menyesuaikan kapal ini dengan kebutuhan kita. Apalagi kondisi geografis kita beda jauh dengan Italia. Mereka fokus di Laut Mediterania, kita negara kepulauan dengan 1000 pulau. Rencananya, kapal ini tidak akan dipakai seperti kapal induk klasik yang bawa jet tempur besar, tapi lebih ke arah platform komando, pengangkut helikopter, dan pusat kendali drone tempur. Jadi fungsinya akan diubah, disesuaikan, dibuat lebih relevan dengan kebutuhan pertahanan Indonesia saat ini. Dan di titik ini, diskusinya jadi makin menarik. Karena yang sedang dibahas di parlemen Italia itu bukan cuma soal satu kapal tua,
tapi tentang pilihan antara terus membakar uang atau mengubah masalah menjadi peluang. Dan sementara mereka berdebat soal efisiensi, diplomasi, dan strategi, kita di sini justru melihat satu pertanyaan besar yang mulai muncul pelan-pelan di kepala banyak orang. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Kalau kapal ini akhirnya benar-benar diberikan ke Indonesia, apakah kita sedang mendapatkan hadiah besar atau justru PR besar yang harus dikerjakan dalam jangka panjang? Karena mari kita lihat lebih dalam sedikit. Sebuah kapal induk bukan seperti beli kendaraan biasa yang cukup isi bensin lalu jalan. Ini adalah sistem tempur raksasa yang hidup dari integrasi teknologi, sumber daya manusia, dan logistik yang sangat kompleks. Begitu kapal ini tiba di Indonesia, pekerjaan sebenarnya justru baru dimulai. Mulai dari perbaikan struktur, peningkatan sistem radar, komunikasi, hingga integrasi persenjataan modern, semuanya butuh biaya yang tidak kecil. Belum lagi soal awak kapal. Mengoperasikan kapal sebesar JCP Garibaldi bukan perkara menambah personil biasa. Dibutuhkan ratusan bahkan ribuan kru dengan keahlian khusus yang harus dilatih secara intensif. Dan pelatihan ini tidak bisa instan. Bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum kapal benar-benar siap digunakan secara optimal. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, Encis, apakah infrastruktur kita sudah siap? Karena kapal induk seperti JCP Garibaldi membutuhkan pelabuhan khusus, fasilitas perawatan canggih, serta dukungan logistik berkelanjutan. Tanpa semua itu, kapal ini bisa saja bernasib sama seperti di Italia, hanya diam, mahal, dan jadi beban anggaran. Tapi di sisi lain, peluangnya juga tidak kecil. Jika dimanfaatkan dengan benar, Indonesia bisa melompat jauh dalam kemampuan komando maritim. Kapal ini bisa menjadi pusat kendali operasi helikopter, drone tempur, hingga misi kemanusiaan saat bencana alam. Artinya, bukan hanya soal perang, tapi juga soal kehadiran negara di laut yang luas. Dan disinilah permainan strategi sebenarnya dimulai. Karena keputusan ini bukan sekedar menerima atau menolak, tapi tentang bagaimana Indonesia membaca peluang, menghitung resiko, dan menentukan arah kekuatan militernya di masa depan. Sementara itu, di Italia, diskusi masih terus berlangsung. Para pejabat militer dan anggota parlemen terus menimbang antara angka-angka biaya dan nilai strategis. Karena bagi mereka, selama JCP Garibaldi masih mengapung, selama itu pula, dia terus memakan anggaran negara setiap hari. Dan setiap hari keputusan belum diambil, berarti uang terus keluar. Situasi ini membuat tekanan semakin besar. Apakah kapal ini akan tetap menjadi simbol kejayaan masa lalu yang mahal untuk dipertahankan, atau berubah menjadi alat diplomasi cerdas yang menguntungkan dua negara sekaligus? Dan di tengah semua itu, Indonesia berada di posisi yang sangat menarik. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai calon pemilik dari salah satu aset militer paling ikonik yang pernah dimiliki Italia. Sebuah peluang besar yang datang bersama tanggung jawab yang tidak kalah besar. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.